Mewah sekali rumah ini. Tak disangka orang tua Sinta begitu cepat menjadi kaya. Aduh, sejak naik jabatan di departemennya, tak sampai 8 bulan, kehidupannya langsung berubah drastis. Waduh. Permisi. Oh ya. Mau nagih koran ya, Mas? Enggak, Mas. Saya mau nyari Sinta. Maksudnya Neng Sinta? Iya, Sinta anaknya Pak Muhyar. Oh iya. Benar temannya? Iya, saya temannya Sinta. Kok Mas nggak percaya sih? Enggak, mirip tukang koran yang kemarin. Mari masuk, saya panggilkan. Mari, silakan masuk. Iya. Benar-benar hebat. Sejak 8 bulan tidak bertemu dengan Sinta yang tadinya tinggal di kampung, di dalam gang. Kini Sinta menjadi anak gedongan, wanita terhormat. Ayah, mudah-mudahan Sinta masih ingat dengan janji kita yang dulu. Yang berjanji sehidup semati, sampai nenek-nenek dan kakek-kakek. Tapi saya yakin Gila kali itu orang. Permisi, Nyonya. Oh ya, ada apa? Ada tamu di depan. Siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, masih muda. Saya pikir tukang koran. Cari siapa? Mencari Neng Sinta. Oh ya, ya sudah. Jangan-jangan Jayadi. Sinta, Iya, Bu. kamu kasih tahu alamat rumah kita sama Jayadi ya? Jayadi. Tidak, Bu. Memangnya dia ada di sini? Ingat ya, kamu tidak boleh ketemu Jayadi. Saya harus menanya. Sinta. Memangnya kenapa tidak boleh? Dia kan orangnya baik. Saya sudah pacaran dengan dia 3 tahun. Bahkan dulu Ibu pernah merestuinya bahwa tahun ini saya akan menikah dengan Jayadi. Itu dulu. Sekarang kamu tidak boleh kawin sama dia. Kamu jangan cari malu keluarga besar kita. Apa kata orang-orang kantor papamu kalau mereka pada tahu papamu punya menantu orang kampung dan miskin itu? Ingat, Sinta, hidup itu harus menyesuaikan. Sinta, ibumu benar. Gengsi keluarga kita sekarang sudah berubah. Bapak ingin kamu kawin dengan anak orang kaya agar pandangan orang lain terhadap keluarga kita menjadi lebih baik. Tidak, Ayah. Ibu, saya sangat mencintai Jayadi. Saya sudah berjanji akan hidup semati dengan dia. Saya akan menemui dia. Sinta! Jangan sampai saya berbuat kasar. Mari, Bu. Jaga anak itu. Tidak, Ayah. Ibu, saya sangat mencintai Jayadi.
Selamat siang, Tante. Selamat siang, Om. Saya Jayadi. Tahu? Saya tahu kamu Jayadi, anak kampung itu kan? Bener, Om. Saya tetangga Om di kampung Rawabadak, Om. Om masih ingat kan, Tante? Hei, kamu jangan ngomong yang dulu-dulu lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Cepat! Saya tidak mau melihat muka kamu lagi. Tapi, Tante, saya datang ke sini untuk bertemu dengan Sinta, Tante. Saya masih mencintai Sinta. Dan saya yakin Sinta masih mencintai saya. Tidak! Sinta tidak mencintai kamu. Sinta sudah saya jodohkan dengan anak orang kaya. Dengan orang kaya, Tante. Sekarang kamu pergi dari sini atau saya laporkan kepada polisi. Cepat pergi! Baik. Maafkan saya, Kang Jayadi. Saya akan pergi dari rumah ini. Tapi Tante, Om, saya akan catat penghinaan ini. Jangan banyak mulut. Pergi cepat! Cepat, pergi! Pergi, pergi! Pak, jangan kasih anak itu datang lagi ke sini. Saya malu dengan ibu-ibu teman Bapak. Ya, ibu nggak usah khawatir. Kalau dia datang lagi ke sini, kita lapor saja kepada polisi. Beres kan? Ya, bagus kalau gitu. Awas, saya dendam. Saya harus balas penghinaan ini. Lukaning sawu pure ketepur asap kemenyan daun marembet membelah bumi memanggil dedemit setan marakayangan segala hantu penguasa bumi sang ser pure kata pure datanglah kaulah sedang merayakan pesta sang ser Mana burungnya? Ada, Mak. Cepat bawa kemari burung gagaknya. Iya, Mak. Ini, Mak. Sebentar lagi mereka pasti datang. Lagi nih Kunti. Kunti,
Jangan harap kau bisa memakan sate gagak itu. Sudah ratusan tahun aku menunggu kesempatan ini. Jadi apapun akan aku lakukan demi sate gagak itu, Nyai Kunti. Jangan rakus kau, Ki Gondo. Aku juga ingin menghirup bau harum darah gagak itu. Datanglah, datanglah. Sate gagak sedang menunggu kalian. Saya rasa cukup sekian. Hah? Ada bah? Mereka pasti mencari-cari baunya, harumnya darah ini. Kenapa tiba-tiba bau harum itu hilang? Hilang ya, hilang ya. Bau asapnya hilang ya. Mantra saya teh berhasil. Mereka sudah datang. Siapa mereka, Mak? Ki Gondo dan Nyai Kunti. Tapi siapa Ki Gondo dan Nini Kunti, Mak? Itu yang mau membeli sate gagakmu itu. Ayo. Iya, Mak. Nah, Hah? Maelot, aku pasti datang mengambil sate gagak itu. Aku tidak akan biarkan iblis manapun mengambil sate gagak itu. Aku juga demikian, Maelot. iya. Ayo, mari. Iya, Mak. Dengan sate gagak ini, kamu menginginkan apa saja akan dikabulkan. Caranya bagaimana, Mak Elok? Nanti kamu tahu juga. Setelah upacara memanggil Ki Gondo, Nikuni, atau iblis-iblis lainnya itu. Kalau begitu, saya serahkan sepenuhnya aja kepada Mak Elot. Itu sudah pasti. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam inilah kita melakukan upacara. Jam 12 malam. Apa itu, Mak? Itu satu bukti bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut emak selalu didengar oleh dedemit-dedemit Marakayangan. Apa persyaratan kita udah cukup, Mak? Persyaratan kita masih kurang 2 lagi. Apa itu, Mak? Yang pertama persyaratannya kemenyan putih dan kayu gaharu. Tapi saya tidak membawanya, Mak.
Tenang, tenang, tenang. Di sini semuanya ada. Syukur, syukur. Iya. Syukur. Saya benar-benar tidak percaya. Malam ini saya Munir Mukhtar yang tidak bisa apa-apa terpilih menjadi kepala desa Rawabuaya. Tapi kami benar-benar percaya sama Pak Munir. Karena kami rasa tidak ada lagi yang pantas untuk memimpin desa Rawabuaya ini selain Pak Munir. Tapi sebenarnya ini adalah beban berat buat saya, Pak Ustadz. Betul, Bapak-Bapak? Betul. Pak Lurah, mohon pamit. Oh iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak-Bapak. Mari, Pak. Ya, mari. Tapi kepercayaan kami ini janganlah Pak Munir anggap sebagai suatu beban. Anggap aja sebagai suatu amanat yang mesti Pak Munir jalankan. Benar. Memang amanat, Ustadz. Tapi amanat yang sekarang berada di pundak saya ini, tanpa bantuan dari warga desa semua, maka amanat ini bisa berubah menjadi hianat. Maka tolong bantu saya. Kalau saya salah melangkah dalam memimpin, maka tegurlah saya. Tenang, Pak Lurah. Saya yang akan menegurnya, Pak Lurah. Terima kasih, Murtado. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu Pak Lurah. Oh ya, Saya pamit dulu. sama-sama. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Saya juga mohon pamit, Pak Lurah. Iya. Makasih ya, Dok ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Malam, Bas. Saya jadi tidak enak. Om dan Tante sudah ada di sini. Atau barangkali Om dan Tante sedang menunggu tamu. Iya, Om dan Tante sedang menunggu tamu. Kamu tahu siapa tamunya? Enggak, Om. Ya kamu. Ayo, masuk. Ya, terima Ayo, kasih, Bas. Om. Mari, Bas. Ya, Silakan. terima kasih, Tante. Duduk. Ya, Om. Terima kasih, Om. Bhaskar, kamu mau ketemu Sinta kan? Iya, Tante. Sebentar ya, Tante panggilin. Terima kasih, Tante. Ya, gimana? Usahamu lancar? Alhamdulillah, Om. Lancar, Om. Itulah yang Om harapkan. Maaf, Om. Sebenarnya ada apa saya disuruh kemari, Om? Sin, Iya, Bu. ada Bhaskar tuh di luar. Ada urusan apa dia datang ke sini? Begini, sebelum Sinta jatuh ke tangan si Jayadi anak kampung dan miskin itu, kamu harus berbuat sesuatu. Maksud Om, saya harus berbuat apa, Om? Kamu buka dulu dong pintunya, sayang. Katakan pada manusia ular itu, aku tidak mau ketemu dia. Ayo dong, sayang. Kamu jangan cari malu bapak sama ibu. Gini kan, karena menurut orang-orang desa, si Jayadi anak kampung dan miskin itu telah mengikat perjanjian dengan dukun sakti dari lereng Gunung Gede. Namanya Maelot. Ayo dong, sayang. Saya ngerti sekarang, Om. Ayo, buka Jadi, pintunya. apa yang harus kita lakukan, Om? Kita harus mencari dukun yang lebih sakti dari Maelot. Karena menurut perkiraan Om, kita sudah masuk dalam lingkaran setan. Sudah pasti itu. Termasuk saya? Iya, Masuk dalam lingkaran setan? iya, karena kau adalah calon suami Sinta. Kalau begitu, kita harus mencari dukun itu, Om. Ya, itu yang Om harapkan. Besok kita berangkat ke Rangas Dengklok. Baik, Om. Ya. Sin. Sinta, buka dong pintunya. Ah, bodo amat. Itulah Sinta. Kalau nyetel musik keras-keras. Maaf ya. Nggak apa-apa, Om.
Sekar, maaf ya, Sintanya nggak mau keluar. Sedang ngambek. Maklum, anak satu-satunya. Oh, nggak apa-apa, Tante. Saya bisa memakluminya. Luak luwung lukaning sawur. Piur ketepiur. Asap kemonyan. Merambat daun membelah bumi. Memanggil demit setan. Marah kayangan. Segala hantu penguasa bumi. Memanggil demit setan. Marah kayangan. Segala hantu penguasa bumi. Sang ser. Harum sekali baunya. Pasti Maerot sedang melakukan persembahan. Aku harus ke sana. Sudah hampir 100 purnama, aku tidak pernah menemui upacara penjualan sate gagak. Tapi malam ini, seorang manusia yang bernama Jayadi akan menjual sate-sate itu pada iblis-iblis yang menyukainya. Dunia akan celaka. Sang ser. Sang ser. Jadi, tamu kita akan segera datang. Taruh sate ini di atas kurungan. Ayo, ya, ayo. Baik, ayo. Mak. Cepat. Hei, Maelot, ada apa kau memanggilku dengan sate gagak itu? Berapa tusuk yang kau jual? Rupanya kau sudah tahu saya akan menjual sate-sate saya. Tidak, Maelot. Sate gagak ini milikku, bukan milik Ki Gondo. Ki Gondo, kalau kau ingin sama seperti ini Kunti, silakan diambil satenya. Tidak, tidak. Apa yang kau minta untuk menukar sate itu? Tukar saja dengan angkinmu itu. Angkinku? Tidak. Tidak, Mel. Jangan takut, Rahmadi. Anda ini siapa? Orang biasa memanggilku Ki Bagus. Rahmadi, kau terpilih sebagai ksatria Kinayungan. Maaf, Ki. Maksud Aki apa? Menurut penglihatan Aki, akan terjadi sesuatu di desamu. Maksudnya bencana alam? Seperti gempa, tanah longsor, atau banjir? Begitu, Ki? Oh, bukan. Salah seorang warga desamu sedang melakukan usaha di luar kodrat manusia. Maaf, Ki.
saya masih kurang mengerti apa yang Aki katakan. Ya, kalau Ujang Rahmadi kurang percaya, ya nggak apa-apa. Yang penting Aki sudah kasih tahu. Dan Aki hanya ingin memberikan benda itu. Ki Bagus! Ki Bagus! Ki Bagus! Ternyata aku hanya mimpi. Tapi kenapa jalannya ada di sini ya? Apakah ini yang dinamakan wangsit? Kalau kau tidak memberikan angkinmu, saya tidak akan memberikan sate ini padamu. Kau memang pinter, Maelot. Berapa yang harus aku bayar untuk setiap tusuk sate ini? Ki Gondo, saya bukan yang punya sate. Saya cuma perantara Jayadi dengan Ki Gondo. Kalau Ki Gondo mau membeli 39 tusuk sate ini, silakan Ki Gondo bicara langsung dengan yang punya. Bagaimana? Hai manusia, katakan apa maumu? Baik. Pertama, aku minta kekayaan. Kedua, bunuh kedua orang yang telah menghinaku. siapa? Basgar dan Muhyar. Kedua orang itu adalah calon suami dan orang tua kekasihku. Siapa kekasihmu? Sinta. Sinta? Bikin juga gila kekasihku yang bernama Sinta itu. Kenapa pacarmu harus dibikin gila? Lebih baik dia gila. Baik, aku akan lakukan. Sekarang berikan angkinmu itu. Angkinku? Saya harus berhati-hati mengikat perjanjian denganmu. Baik. Hei manusia, tapi ingat, kau boleh meminjam angkinku ini, tapi dengan syarat 7 hari 7 malam. Ki Gondo, jangan takut. Saya Maelot sebagai jaminannya. Baik kalau begitu. Sang sang ser, sang sang ser, piur. Silakan ambil satenya. Baiklah, Maelot. Terima kasih, Maelot. Mak, kita berhasil, Mak. Iya. Terus terang, Rahmadi, ceritamu itu sangat menarik sekali. Tapi kalau itu benar-benar terjadi di desa kita, itu akan menjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Tapi itu bukan cerita saya, Pak Lurah. Pengembara itu sendiri yang cerita sama saya. Saya sendiri juga masih bingung antara percaya dan tidak percaya. Tapi jala itu emang ada. Terus menurut kamu bagaimana? Apa perlu kita cari orang pintar dan minta pertolongannya? Lebih baik kita ke guru saya aja, Pak Lurah. Namanya Kiai Fakih. Nah, itu bagus. Aku setuju.
Kalau begitu, kita harus sesegera mungkin menemui gurumu. Baiklah, Pak Lurah. Saya pamit dulu. Ya, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marfu alung, rau karuhun moyang dedami, silaka medi silaka tuyo, obor sesaji madat kamunya, lur silur kabawa angin, glek oglek kahayang bewa, silur bar, silur bar. Silur ber. Selamat datang Kanjeng Aki Karuhun. Kau memanggilku Ki Pipit? Ya Kanjeng Aki, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Pekerjaan itu takkan selesai tanpa bantuan Kanjeng Aki Karuhun. Katakan, apa kerjaannya? Sebelum saya mengatakannya, silakan makan telur bebek kesukaan Aki Anjem. Bagus. Ki Pipit, kau tahu betul kesukaanku. Telur bebek. Makan aku caplok. Terima kasih Kanjeng Aki mau menemui saya. Ki Pipit, katakan apa yang harus aku bantu? Kanjeng Aki, kedua orang tamuku ini minta agar Kanjeng Aki melakukan tugas sesuatu. Oh, apa yang harus aku kerjakan, Ki Pipit? Mereka minta agar Kanjeng Aki mau membunuh orang ini. Cepat katakan, siapa orang ini? Jayadi. Jayadi bin Musa. Baiklah kalau begitu. Tunggu kalian. Aku akan melakukan perintahmu, Ki Pipit. Dengan sebutir telur bebek, kau akan melukaiku, Ki Pipit. Kau memang dukun bodoh. Kanjeng Aki, kenapa? Kenapa kau siksa diriku? Kau hampir membunuhku, Ki Pipit. Kau tahu, orang yang bernama Cahyadi itu ini sudah mengabdi pada dukun sakti ilmu hitam dari lereng Gunung Gede. Mak Elot, kau tahu itu? Aku Tuan. Aku yang menyelamatkan dirimu. Aku tidak peduli. Yang jelas, beritahu kedua tamumu itu. Bersiap-siaplah menemui ajal lewat tangan Mak Elot, dukun sakti ilmu hitam itu. Aku tidak bisa membantumu, Wesgar. Orang yang kau minta untuk aku membunuhnya, dia telah bersekutu dengan dukun hitam dari lereng Gunung Gede. Lalu bagaimana dengan keselamatan kami, Ki? Tadi kami dengar mereka akan membunuh saya. Tidak ada tapi-tapian. Tapi berapapun yang akan minta, saya pasti bayar, Ki. Aku sudah tidak sanggup lagi.
Sekarang kau keluar. Ya tolong kami, Ki. Berapapun yang Aki... Aku tidak butuh uangmu. Atau pusaka ini akan membunuhmu. Ya, Ki. Ya. Kami keluar. Lekas kau keluar. Kami keluar, Ki. Ya, kami keluar, Ki. Manusia laknat. Aku mimpi dicekek genderuwo, Basgar mati, dan Sinta diperkosa genderuwo. Itu cuma mimpi. Ayo, tidur lagi, ayo. Ada suara Sinta. Sinta. Aku ngentek. Jam berapa sekarang, Pak? Jam 1. Coba lihat, Pak. Ayo lihat. Ayo, Pak. Kang Basgar. Suara Kang siapa itu? Basgar. Seperti suara Sinta. Kang Basgar. Ada apa dia kemari malam-malam? Kang Basgar. Betul, itu suara Sinta. Kang Basgar. Sinta? 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 Sinta?
Mak. Jayadi. Maaf, Mak. Jayadi agak terlambat. Habis Jayadi beli ini dulu buat Mak. Apa itu Jayadi? Ini, Mak, sebagai tanda terima kasih saya kepada Mak yang telah membuat saya menjadi kaya raya, Mak. Ambillah, Mak. Bagaimana? Mak suka kan? Bukan emak menolak pemberianmu, Yadi. Kamu kan kaya karena emak. Iya, Mak. Kalau emak menginginkan ini, emak bisa buat seketika. Tapi yang emak inginkan janjimu. Ingat. Ingat, Mak. Yang emak inginkan berjagamu. Yadi. Mak. Jangan, Mak. Hebat, hebat. Rumahnya bagus ya, Mas ya? Ini belum seberapa, Siska. Pasti mahal di rumah ini. Berapa sih, Mas, harganya? Aku malu untuk mengatakannya. Rumah ini pasti harganya lebih dari 400 juta deh. Rumah ini cukup baik buat kita berdua. Bener nih, Mas? Buat kita berdua. Iya. Jadi sekarang nama Sinta udah bener-bener terhapus nih di hati Mas Yadi. Ya jelas sudah terhapus dong, Siska. Kini Sinta kan sudah gila. Jadi buat apa dipikirin? Lebih baik kita merencanakan kapan kita akan menikah. Oh, secepatnya aja, Mas. Toh sekarang Mas Yadi udah punya yang Mas inginkan kan? Ya, karena Mak Elot lah aku bisa memiliki banyak harta. Ya, bener. Semua memang karena Mak Elot. Untung saja ya, Mas ya. Saya menyuruh Mas buat menemui Mak Elot. Siska, Mak Elot memang hebat. Selain hebat, dia juga sangat sakti. Ya jelas dong, Mas. Mak Elot itu memang hebat dan sakti. Dia tuh udah terkenal di mana-mana loh, Mas. Oh ya? Banyak orang-orang yang datang untuk menemui dia hanya untuk minta bantuan sama dia. Dan semuanya itu berhasil. Udah dong, Mas, yuk. Kita ke dalam aja yuk. Sulit mengatakan apa yang bakal terjadi di desa Rawabuaya itu, Pak Munir. Kejadian yang menimpa desa Rawabuaya itu adalah akibat ulah seorang manusia yang tamak akan harta, tahta, dan kedudukan. Karena cintanya ditolak, orang yang mengabdikan diri kepada Ki Gondo itu
lalu gelap mata. Siapa orang yang mengabdi pada Ki Gondo itu, Kiai? Nanti kalian akan tahu sendiri. Lalu, bagaimana dengan benda ini, Kiai? Kamu simpan saja benda itu. Di satu saat nanti, benda itu akan berguna untuk keselamatan. Tapi saya takut, Kiai. Saya takut syirik seandainya saya menggantungkan diri dan keselamatan pada benda ini, Kiai. Subhanallah. Baguslah. Apapun kekuatan yang terdapat di benda itu, kalian tidak boleh menggantungkan diri kalian kepadanya. Benda hanyalah benda. Kalau kalian menggantungkan diri kepadanya, ya itu syirik jadinya. Karena pada hakikatnya semua kekuatan itu adalah milik Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Dia. Pak Munir. Iya, Kiai. Bukannya saya mengusir, tapi sebaiknya Pak Munir cepatlah pulang. Karena ada kejadian ganjil yang sudah menimpa desanya Pak Munir. Kejadian apa itu, Kiai? Lihat saja nanti. Rahmadi. Iya, Kiai. Kamu bantu Pak Munir dan orang-orang desa itu. Orang-orang desa itu membutuhkan kamu. Baiklah, Kiai. Kalau begitu, saya pamit dulu, Kiai. Permisi, Kiai. Mudah-mudahan saja mereka itu dapat mengatasi cobaan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi mereka. Kasihan anak itu. Setelah tinggal bapaknya, dia jadi seperti itu. Sudah saya. Kasihan ya, cantik-cantik jadi anak. Bapak jangan tidur di sini. Untuk itu, apa kita cepat-cepat makamkan saja, Pak? Begitu sebaiknya, Pak Ustaz. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita segera berangkat ke pemakaman. Betul, Pak.
Emak minta maaf terlambat. Jayadi. Mak. Mak emang biasa begitu. Jayadi, kamu mau lihat sendiri ya keadaan Sinta sekarang, ya? Iya, Mak. Karena saya takut kalau nanti Sinta akan mengganggu hubungan kami, Mak. Betul, Mak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, lihat sekarang. Sang, sang, sang. Sang, sang, ser. Dia, ayo sini. Ayo. Yen irtawan analintang jah bagus. Aku nganteni sliramu. Kasihan kamu, Sinta. Sinta, kamu jangan nembang terus. Ibu jadi sedih. Makan ya, sayang ya. Mau apa kamu kesini? Pergi sana. Aku tidak sudi melihat tampangmu. Ini ibu, sayang. Sinta, siapa yang tega berbuat seperti ini kepadamu, Sinta? Pergi sana. Pergi. 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 Aku bilang pergi. Ini ibu, sayang. Ini ibu. Pergi. Pergi. Kasihan kamu, Sinta. Pergi. Aku bilang pergi. Yen ing tawang analintang. Kamu lihat Jayadi, kamu lihat apa yang terjadi dengan Sinta. Kamu puas? Puas, Mak. Saya sangat puas sekali, Mak. Dan biarkan ibunya tersiksa menderita seumur-umur melihat Sinta yang udah gila itu, Mak. Sebab saya pernah diusir dari rumahnya, Mak. Saya sangat sakit hati sekali, Mak. Bener, Mak. Ibunya itu sangat keterlaluan. Mampus lo. Ternyata kalian berdua ini berjiwa iblis juga. Bukankah Mah yang menyuruh saya begitu, Mak? Iya. Memang mereka itu harus disakiti hati dan perasaannya, ya. Iya, dan saya akan lakukan semua petunjuk, Mak. Saya sangat puas sekarang, Mak. Terlebih-lebih lagi kepada Ki Gondo, Mak. Dia sudah banyak memberikan apa yang saya minta, Mak. Iya, Mak. Kita berdua sekarang udah jadi kaya. Ingat, kapan kalian menikah? Secepatnya kita akan segera menikah, Mak. Mungkin minggu-minggu ini kami akan menikah, Mak. Iya. Secepatnya kalian harus menikah. Tapi ingat ya, kalau kalian punya anak yang pertama, kalian harus serahkan kepada emak. Karena emak akan persembahkan kepada leluhur emak. Mengerti? Baik, Mak. Kami selalu ingat janji kami, Mak. Bagus. Kalian memang abdi emak yang paling setia. Angkin Ki Gondo
ada kamu bawa. Malam ini adalah batas yang terakhir. Ada, Mak. Sebentar. Cepat. Ini, Mak. Ini, Mak. Mak, kenapa, Mak? Ada apa, Mak? Mak, Mungkin ini perbuatan Ki Gondo. Bukan serangan Ki Gondo. Ini pasti serangan dari musuh yang tahu kelemahan Mak. Mas Yadi, mungkin ini dukun Sinta, bekas pacar kamu itu. Nggak mungkin. Iya, Di. Mungkin dia benar. Ini pasti serangan dari dukunnya. Mak. Melo, Mak. Mas Yadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas Yadi? Kalau begitu, ayo kita cepat tinggalkan tempat ini sekarang. Jangan sampai kita terbawa-bawa. Ayo cepat. Sebentar. Ada apa, Siska? Angin, itu tuh angin. Oh iya, kamu benar. Orang lain boleh takut atas kehadiranmu, Ki Gondo. Laknat! Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak pernah ikut campur kepada semua urusan. Tapi kali ini, aku harus masuk ke dalam persoalanmu. Bagus. Kalau muridmu ini mati, silakan. Muridku Rahmadi bisa membela dirinya. Sombong! Celaka Siska! Ki Gondo menghadang kita! Orangnya mati. Hah? Mati. Mayat! Begitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Astagfirullah. Ada apa, Rahmadi? Pak Lurah, sudah saatnya sekarang ini kita pergi ke rumah Kiai Fakih. Baru saja Kiai Fakih membisiki saya. Itu artinya gurumu sudah memberi tanda bahwa kita harus segera ke sana. Baiklah, Pak Lurah. Mari. Ayo.
Kasihan kau, Maelot. Apakah kamu tahu siapa yang menyerang saya? Itu perbuatan Kiai Pagi, Maelot. Kau tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu juga tidak bisa mengalahkannya? Jangan khawatir, Maelot. Dengan angkin ini, kita bisa mengalahkannya. Bagus, bagus. Kalau begitu, kita keroyok Kiai gila itu. Baik, Maelot. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Kiai memanggil saya? Benar. Aku lihat Ki Gondo dan Maelot sedang menuju kemari. Kau bersiap-siaplah. Gunakan jala sutra itu dan lemparkan ke arah Ki Gondo dan Maelot. Niscaya mereka akan binasa. Maaf, Kiai. Ini mungkin pertanyaan bodoh. Apakah mungkin jala kecil itu bisa mengalahkan mereka? Percayalah, itu bukan sembarang jala. Jala itu apabila dipegang oleh orang yang baik, dia akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kiai, kenapa kamu teh selalu ikut campur urusan saya? Hah? Sekarang saya akan membunuh kamu. Hah? Kau dukun jahat yang sudah banyak membuat manusia tersesat. Jadi sudah sepantasnya lah aku memberi pelajaran kepada kalian. Sombong. Kau memang pantas mati, Kiai. Jangan harap kamu teh lepas dari tangan saya. Saya ini Maelot tidak pernah memberikan ampunan pada musuhnya. Ki Gondo, lemparkan angkinku. Cepat! Baik, Maelot. Dari mana ini, Pak Lurah? Cepat, Rahmadi. Lemparkan jala itu. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa mengalahkan makhluk jahat itu. Tapi kita harus hati-hati. Karena makhluk iblis itu tidak akan pernah kapok-kapoknya untuk menggoda manusia. Jadi, kalian harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian dari segala godaan setan yang terkutuk. Baik, Kiai.